Halo kaum intelektual sekalian. Kenapa negara yang mayoritas penduduknya itu berkulit hitam, mohon maaf ya, saya tidak rasis ya, tapi ini menurut saya itu ada semacam keanehan gitu. Kenapa mayoritas negara yang penduduknya itu gelap atau hitam itu tidak ada yang jadi negara maju? Kenapa? Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, saya tidak bermaksud rasis ya. Saya tuh pengen bertanya sama yang nonton video ini, apakah ada hubungannya gitu warna kulit dengan kemajuan suatu bangsa? Karena gini guys ya, jadi menurut penelitian, biasanya negara yang di tropis itu, mereka mayoritas berkulit gelap atau hitam. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena paparan daripada sinar matahari. Ya, ini penjelasan secara ilmiah ya. Paparan sinar matahari itu mempengaruhi apa kulit kita semakin gelap. Itulah alasannya kenapa di daerah yang bersalju, di gunung-gunung itu ya seperti di Eropa, mereka putih. Karena apa? Karena itu sengaja kulitnya itu dibikin putih, ya, berevolusi maksudnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena apa? Karena supaya cepet ya menyerap yang namanya vitamin D dari matahari. Sementara di negara tropis seperti di Konoha, kenapa kulitnya rata-rata hitam? Karena apa? Karena untuk menyangkal yang namanya ada semacam sinar UV ya, ketika kita menyerap yang namanya vitamin D. Jadi itu secara evolusi ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau saya perhatikan itu ya, apa hubungannya ya warna kulit ini dengan atau paparan sinar matahari atau daerah tropis ini dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Apa hubungannya? Biasanya negara tropis itu sangat berlimpah dengan sumber daya alam atau SDA. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa negara yang berada di daerah tropis itu mereka ada semacam kutukan. Kutukan apa itu? Wow, luar biasa. Kutukan yang saya masuk itu adalah kutukan negara sumber daya alam. Jadi ada semacam kutukan sumber daya alam. Kalau di suatu negara itu sumber daya alamnya itu melimpah, biasanya mereka susah maju. Cek data. Rata-rata seperti itu, guys. Enggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu. Ini namanya kutukan sumber daya alam. Seperti Indonesia misalnya. Indonesia itu kan apa aja ada kan. Nikel ada, emas ada, pokoknya macam-macam ya sumber daya alam. Minyak ada, lengkap semuanya. Nggak ada yang seperti Indonesia kan. Kalau di luar negeri misalnya, ya kita bandingkan dengan di Eropa misalnya ya, mereka itu hanya punya satu sumber daya alam gitu. Ya, mereka nggak mengandalkan sumber daya alam, mereka mengandalkan yang namanya sumber daya manusia. Rata-rata negara maju itu mengandalkan sumber daya manusia, guys. Kalau kita ambil misalnya menurut data ya, 10 negara maju itu seperti misalnya Jepang, Singapura, yang dekat-dekat dengan Indonesia ya, Australia, Korea Selatan, mereka rata-rata mengandalkan sumber daya manusia kan. Apa buktinya? Kalau misalnya nih ya, orang Indonesia dipindah ke Australia misalnya, apakah Indonesia akan maju? Enggak juga. Tapi kalau orang Australia dipindah ke Indonesia, ya jelas-jelas Australia maju. Karena apa? Karena manusianya, bukan karena sumber daya alamnya. Ya, itu mempengaruhi ya. Jadi kedua kutub ini mempengaruhi ya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam juga mempengaruhi. Cuman harus diolah dengan sumber daya manusia yang mumpuni gitu. Nah, apa hubungannya dengan warna kulit? Nah, biasanya kalau negara-negara yang mayoritas tinggal di negara tropis itu ya, mereka mayoritas berkulit hitam. Nah, karena mereka berkulit hitam dan di situ banyak sumber daya alam, maka susah majunya gitu. Bukan berarti faktor daripada kulit hitam ya, tapi faktor daripada geografis yang paling mempengaruhi. Geografis mereka itu sangat oh melimpah sumber daya alam gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak ada urgent gitu untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Kita ambil contoh misalnya seperti Indonesia. Indonesia itu kan tanahnya kan subur ya. Secara antropologi zaman dulu ya, mohon maaf ya, orang-orang Sunda zaman dulu itu kan makanan pokoknya itu kan singkong. Singkong itu kan nggak butuh effort yang luar biasa untuk mau nanam singkong ya. Dicucuk aja udah selesai kan singkong.
Iya kan? Kalau gandum kan susah ya. Kalau padi juga lumayan susah kan. Tapi kalau singkong kan enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang Sunda itu makanan pokoknya singkong? Kenapa? Karena sumber daya alamnya melimpah gitu. Kita tuh ya orang-orang yang tinggal di Jawa Barat itu ya misalnya orang-orang Sunda itu nggak butuh effort yang luar biasa untuk survive gitu. Kenapa? Karena di mana-mana banyak makanan zaman dulu gitu. Di hutan banyak makanan, banyak pisang, nggak kelaparan, banyak ya singkong ya. Cuman makan singkong tiap hari gitu. Kan nggak jadi masalah ya. Singkong nggak bakal habis-habis kan. Berapa lah sih harga singkong? Ya mohon maaf ya. Saya tidak menghina harga singkong ya, tapi murah banget loh singkong. Lebih murah, jauh lebih murah daripada beras gitu. Ya, harusnya singkong ini dijadikan beras ya kan. Kalau ada teknologinya, lebih baik seperti itu, lebih brilian seperti itu ya menurut saya pribadi. Kenapa bisa begitu? Karena sumber daya alam di Jawa Barat itu sangat melimpah guys zaman dulu. Ya kalau zaman sekarang kan sudah mulai berkurang ya, tapi zaman dulu ya banyak makanan di mana-mana gitu. Nggak usah butuh effort yang luar biasa. Sumur melimpah, air melimpah, pokoknya semuanya ada. Cuaca nggak ada bersalju gitu. Ya, jadi kalau di negara Eropa itu kan musimnya kan ada berbagai musim ya, musim salju, musim semi dan sebagainya. Nah, ketika musim salju, mereka itu nggak boleh kerja, nggak bisa kerja. Mereka biasanya di rumah gitu, zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Sehingga mereka dipaksa ketika sebelum tiba musim salju, mereka dipaksa untuk bekerja keras untuk apa? Untuk menumpuk makanan di musim salju. Nah, karena pengaruh geografi ini ya, karena pengaruh lingkungan ini, sehingga orang-orang Eropa itu mereka dipaksa untuk berpikir gitu. Makanya banyak pemikir di Eropa gitu, banyak penemu di Eropa. Dan sementara di Nusantara itu kan nggak terlalu butuh mikir, ngapain butuh mikir. Jadi sebenarnya mikir itu harus dipaksa dengan lingkungan tahu sebenarnya. Ngapain kita harus mikir orang makanan berlimpah banyak di mana-mana. Kalau orang Eropa nggak seperti itu. Makanya orang Eropa menjajah. Karena apa? Karena geografis mereka sangat susah. Kenapa Eropa menjajah Nusantara zaman dulu ya? Kenapa Belanda menjajah? Apa yang mereka cari? Pala, cengkeh ya. Pala dan cengkeh ini buat apa? Untuk mengawetkan makanan. Ya, kalau mereka nggak punya pala, nggak punya cengkeh, matilah mereka. Itu sebenarnya guys. Ini berhubungan ya. Kenapa Eropa itu mereka sangat survive gitu ya. Maksudnya sangat-sangat kompetitif gitu. Kenapa? Karena faktor geografis. Kenapa orang Sunda itu sangat santuy gitu? Nggak, saya tidak mengatakan orang Sunda itu santuy ya. Buktinya si Kabayan itu kan santuy banget ya. Kalau saya melihat ya. Kalau saya nonton film si Kabayan. Itu kan representasi daripada orang Sunda kan. Santuy banget ya. Ya duduk-duduk di saung ya, tidur-tiduran gitu, siang-siang tidur-tiduran, santuy-santuy gitu. Tapi ya mereka kreatif guys. Cuman karena kondisi alamnya seperti itu, maka nggak terlalu dibutuhkan effort yang luar biasa untuk survive gitu. Sementara Eropa kan harus butuh survive yang luar biasa. Kemudian inilah yang secara turun-temurun diturunkan dari nenek moyang Eropa dan nenek moyang Nusantara. Nah, karena Eropa itu sangat kompetitif, maka mereka bisa menjadi negara maju. Kenapa? Karena mengandalkan sumber daya manusia. Itu yang pertama ya. Mereka mengandalkan sumber daya manusia karena apa? Karena faktor lingkungan yang sangat keras. Ada salju, musim semi, musim gugur. Pokoknya pusing banget ya. Mereka harus survive ya sebelum musim salju dan sebagainya. Sementara Nusantara kan nggak seperti itu. Itu alasan yang pertama ya. Jadi sumber daya manusia itu digencot gitu. Bukan karena sumber daya alamnya. Kemudian alasan yang kedua karena kolonialisme. Ya, jadi kolonial juga mempengaruhi kenapa negara-negara yang di tropis itu suka maju gitu. Susah banget maju. Seperti negara-negara Afrika gitu. Kalau kita perhatikan negara maju itu kan rata-rata berkulit putih guys. Singapura berkulit putih, Jepang ya, Australia gitu. Saya tidak bermaksud rasis ya, tapi karena ini dipengaruhi oleh geografis gitu. Ya, warna kulit itu kan dipengaruhi oleh geografis. Korea Selatan misalnya. Saya tidak mengatakan bahwa semua negara kulit putih itu maju ya. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Cina berkulit putih juga maju kan orang itu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa bisa begitu? Apa alasannya? Karena kolonialisme juga mempengaruhi. Karena
Negara yang di tropis itu kan mereka dijajah. Kenapa negara yang ada di tropis itu dijajah? Karena sumber daya alamnya melimpah. Kalau alamnya nggak ada, ngapain dijajah? Misalnya tandus ya, tanahnya tandus, nggak ada apa-apa. Apa mau dijajah coba? Ya kan? Jadi ini menurut saya itu alasan yang paling logis sekali ya. Kemudian kalau kita berpikir rasional gitu, kenapa penjajahan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Jadi teknik daripada penjajah itu biasanya mereka menggunakan teknik divide et impera. Rata-rata penjajah yang ada di dunia ini ya, masa zaman kolonialisme itu, mereka menggunakan strategi divide et impera. Ya, Belanda juga melakukan seperti itu, dipecah-pecah lalu dikuasai. Dibentur-benturkan antara kerajaan di Nusantara baru dikuasai. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua Eropa melakukan seperti ini? Semua. Dari mana mereka dapat ide? Dari buku karangan daripada Machiavelliani. Jadi buku daripada Machiavelliani inilah sebenarnya malapetaka bagi penjajahan di dunia. Walaupun Machiavelliani ini disebut seorang filsuf ya, seorang yang sangat luar biasa gitu. Orang yang sangat diagung-agungkan gitu. Tapi dia membuka ide untuk kolonialismenya. Kemudian apa lagi alasannya kenapa orang-orang Eropa itu menjajah? Karena faktor daripada feodal ya. Jadi feodalisme itu kan mereka lebih menguasai yang namanya tanah, feodal, tuan tanah. Jadi orang-orang Eropa itu pengen menguasai tanah, menguasai sumber daya alam gitu. Kenapa mereka menguasai tanah? Karena mereka butuh menanam cengkeh, pala, menanam perkebunan dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang diincar oleh orang-orang Eropa sebenarnya. Sehingga negara kita dijajah gitu. Sehingga Belanda menjajah kita. Tapi di zaman sekarang mereka sudah menemukan yang namanya ide baru lagi. Nggak perlu menurunkan tentara atau pasukan untuk menjajah suatu bangsa. Mereka menemukan ide lagi yang baru lagi, apa itu? Neokolonialisme gitu. Mereka menguasai media, menguasai investasi dan lain sebagainya. Jadi dari situ lah mereka mulai ya melakukan penjajahan. Ini lebih smooth ya, lebih manusiawi ya daripada sebelumnya ya. Sebelumnya kan menggunakan tentara, menggunakan senjata dan sebagainya. Sekarang lebih menggunakan teknologi ya. Itulah alasannya kenapa negara yang tidak menguasai teknologi itu terjajah. Ya, sementara di Konoha kita berpikir teknologi itu haram. Oh, itu nggak boleh diterapkan di Konoha. Itu haram, 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 haram gitu. Itu alasannya kenapa negara kita itu dijajah, guys. Jadi kolonialisme dan penjajahan secara ideologi juga mempengaruhi ya. Kenapa dijajah? Dan itu alasannya kenapa biasanya negara-negara tropis itu seperti itu susah majunya. Dan ini turun-temurun, guys. Jadi ketika Belanda menjajah Indonesia kan sampai sekarang masih berbekas ya. Jujur aja deh ya. Jujur ya. Makanya di Konoha itu ada sebutan, oh kalian itu agamanya agama penjajah. Kenapa muncul kalimat seperti ini? Ya karena zaman dulu kita dibentur-benturkan gitu. Antar suku dibentur-benturkan gitu. Antar agama dibentur-benturkan oleh Belanda. Kenapa Belanda membentur-benturkan? Ya karena divide et impera. Ongkosnya murah gitu kalau kita dibentur-benturkan. Biasanya Belanda itu menyewa pasukan pribumi untuk ya menyerang pribumi yang lain gitu. Karena di zaman dulu kan ada sistem kerajaan ya. Jadi ini teknik penjajahan zaman dulu. Dan sampai sekarang masih berbekas seperti ini, guys. Sehingga kita susah maju. Sampai sekarang di Konoha seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita sadari supaya kita bisa menjadi negara maju. Kalau hal seperti ini tidak bisa disadari, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih, katakanlah misalnya orang Singapura pindah ke Indonesia, rata-rata penduduk Singapura itu ya seperti orang Indonesia semuanya gitu. Ya, dan penduduk Indonesia ditukar gitu, diceng gitu ya. Kita tinggal di Singapura gitu, nggak muat ya. Oh di inilah Australia misalnya. Kita pindahkan ke Australia gitu. Terus orang Australia dipindahkan ke sini. 10 tahun kemudian nih potong kuku saya ya, potong kuku saya. Pasti mohon maaf ya, Konoha pasti kismin ya, nggak maju-maju di Australia. Pasti ribut gitu satu sama lain ya.
antar agama ribut. Mereka fokus terhadap agama gitu, lebih fokus terhadap agama daripada kerja nyata. Sementara Australia langsung naik drastis ya. Tetap ya kembali 10 tahun berikutnya kembali menjadi negara maju. Nah, jadi itu artinya apakah lebih penting sumber daya alam daripada sumber daya manusia? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak menyimpulkannya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh lihat itu Qatar, oh lihat itu Dubai. Qatar, Dubai itu sama Arab itu bukan negara sumber daya manusia guys. Itu sumber daya alam. Jadi Qatar, Dubai itu nggak bisa dikategorikan negara maju ya. Nggak masuk 10 besar negara maju. Nah yang jadi pertanyaan, apakah sumber daya alam itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa atau tidak? Apa yang paling mempengaruhi, sumber daya manusia atau sumber daya alam? Wow, luar biasa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Silakan simpulkan sendiri. Saya kaum intelektual. Salam rasional.